Kalau kita ngomongin trading, apa sih yang sebenarnya ngebedain trader paling sukses dari yang lain? Mungkin kita mikir, wah pasti mereka punya metode rahasia atau sistem yang canggih banget. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Inti masalahnya tuh jauh lebih dalam dan ternyata jauh lebih personal. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita sering banget kan dengar angka ini. Katanya 9 dari 10 orang yang nyoba trading itu ujung-ujungnya kehilangan uang. Kalau begitu banyak orang pinter yang mencoba dan gagal, masalahnya pasti bukan cuma soal strategi doang. Jadi, apa dong yang sebenarnya terjadi? Dan disinilah kita nemuin jawaban sebenarnya. Pertarungan terbesar seorang trader itu bukan terjadi di pasar, tapi di dalam kepala mereka sendiri. Betul, ini adalah permainan psikologis, di mana menang atau kalahnya ditentukan oleh satu hal, kemampuan kita mengendalikan diri. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat kisah dua orang trader dengan pola pikir yang beda banget, Ned dan James. Di satu sisi ada Ned, seorang pengusaha sukses yang super percaya diri. Dia pikir kehebatan bisnisnya pasti bisa langsung diterapin di dunia trading. Gampang lah. Di sisi lain ada James, seorang petugas di lantai bursa yang rendah hati. Dia sadar betul, untuk berhasil, dia harus mulai dari nol dan belajar dari para masternya. Oke, kita mulai dari ceritanya Ned. Jadi, dia ini baru aja menjual bisnis percetakannya yang sukses, terus langsung nyebur ke dunia trading dengan keyakinan penuh. Buat dia, ini tuh cuma bisnis lain yang harus ditaklukkan. Tapi, pasar ternyata punya rencana lain buat dia. Minggu pertamanya itu jebakan klasik banget. Dia dapat kemenangan besar di awal yang langsung bikin sifat serakahnya keluar. Coba bayangin, dari 4 trading berikutnya yang rugi, 2 diantaranya itu sebenarnya udah profit loh. Tapi dia nggak mau ambil untungnya. Dia terus berharap dapat lebih. Sampai akhirnya keuntungan yang nguap, malah berbalik jadi rugi. Nah, perhatiin deh reaksinya. Dia frustrasi. Dia marah. Tapi bukannya introspeksi, dia justru nyalahin faktor luar. Dia mikir, wah metodenya nih yang salah. Akhirnya, dia beli lebih banyak buku, ikut lebih banyak kursus, terus-terusan cari solusi di luar dirinya. Puncaknya itu pas dia rugi besar sampai emosinya meledak. Dia ngerasa pasar udah ngerampok duitnya. Nah, karena didorong rasa pengen bales dendam, dia ngelakuin kesalahan paling fatal yang bisa dilakuin seorang trader. Masuk ke pasar tanpa jaring pengaman, tanpa stop order. Hasilnya, bencana. Cuma dalam 1 hari, dia kehilangan $7.000. Akunnya hancur lebur, kepercayaan dirinya lenyap seketika. Saking marahnya, dia bahkan sampai ngelempar cangkir kopi ke dinding. Kisah Ned ini contoh nyata gimana emosi yang nggak terkendali bisa ngancurin segalanya. Sekarang kita bandingin sama James. Wah, jalannya beda 180 derajat. Sebagai orang yang kerja di lantai bursa, dia lihat sendiri kalau 90% orang itu gagal. Jadi, dari awal, tujuannya bukan nyari sistem ajaib, tapi justru menemukan pola pikir yang benar. James ngelakuin satu hal simple yang Ned gak lakuin. Dia bertanya. Dia samperin trader-trader paling sukses yang dia kenal, terus dia coba pahami, apa sih yang bikin mereka beda? Dia pengen meniru kesuksesan mereka, bukan cuma strateginya, tapi juga cara mereka berpikir. Salah satu pelajaran pertama yang dia dapat itu soal pentingnya punya tujuan yang spesifik. Bukan cuma bilang, saya mau untung, tapi tujuannya harus realistis, bisa dicapai, dan bisa diukur. Ini semua tujuannya buat menciptakan struktur dan disiplin, mengubah trading dari perjudian emosional jadi sebuah proses yang terkelola. Dia jadi punya target yang jelas buat dicapai tiap hari. Nasihat penting kedua yang dia dapat adalah soal visualisasi. Seorang mentor bilang ke dia, kalau kamu mau jadi trader sukses, kamu harus bisa melihat dirimu sukses di dalam pikiranmu lebih dulu. Wah, dalam ya. Ini nih dasar dari konsep yang disebut psikosibernetika. Dan ini yang mengubah segalanya buat James. Nah, ini dia bukti nyata disiplinnya. Di hari pertamanya, dia cuma ambil 1 trading, dapat profit $275. Dikit di atas target hariannya. Bukannya serakah kayak Ned, dia langsung berhenti. Target tercapai, kerjaan selesai. Dia sadar, ngejaga modal psikologis itu sama pentingnya kayak ngejaga modal uang. Hasil dari pendekatan yang pelan, stabil, dan disiplin ini luar biasa. Dalam 6 bulan, James berhasil ngumpulin lebih dari $15.000. Dia nggak nyoba buat kayak mendadak. Dia fokus ke konsistensi dan pengendalian diri, dan hasilnya ngikutin dengan sendirinya. Jadi, coba kita renungin sebentar.
Ned dan James ini bisa aja pakai metode teknikal yang persis sama. Tapi hasil mereka beda banget kan? Jelas, perbedaannya itu bukan di grafik atau indikator yang mereka pakai. Terus, apa dong rahasia sebenarnya? Jawabannya ada di cetak biru mental mereka masing-masing. Cara mereka memprogram pikiran mereka, entah itu untuk sukses atau untuk gagal. Inilah kerangka psikologis kuat yang ngejelasin kenapa hasil Ned dan James bisa beda jauh. Konsep intinya itu disebut psikosibernetika. Gampangnya gini deh, anggap aja pikiran kita itu kayak sistem pemandu otomatis, mirip rudal yang udah dikunci ke target. Nah, sistem ini tuh nggak peduli targetnya apa. Dia cuma bakal kerja tanpa henti buat ngejar target itu, sesuai program yang kita kasih. Nah, ini dia poin krusialnya. James, lewat visualisasi dan tujuan yang jelas, dia memprogram otaknya jadi mekanisme sukses. Buat dia, rugi itu cuma umpan balik. Data buat benerin arah. Sebaliknya, Ned, dengan citra dirinya sebagai pengusaha sukses yang nggak boleh gagal, malah ngaktifin mekanisme gagal. Buat dia, setiap kerugian itu adalah kegagalan personal, yang justru makin memperkuat pikiran negatifnya dan memicu emosi yang merusak. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa niru James dan menghindari nasib kayak Ned? Semuanya itu soal menguasai pasar di dalam diri kita. Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Ini dia satu-satunya prinsip paling penting. Kita nggak bisa ngendaliin pasar. Titik. Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri. Jadi setiap keputusan harus didasari sama pertanyaan ini. Apakah tindakan ini demi kebaikan gue? Bukan nanya apakah ini bikin gue cepat kaya. Atau gimana caranya gue balas dendam atas kerugian tadi. Nah, ini dia cetak biru mental buat sukses, yang rangkum semua pelajaran dari kisah kita. Mulai dengan tujuan kecil, kayak James. Terus selalu lindungi diri pakai stop order. Ingat pelajaran pahitnya Ned. Belajar buat nerima rugi kecil sebagai ongkos bisnis, bukan sebagai kegagalan. Visualisasikan kesuksesan Anda. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali trading karena mau balas dendam sama pasar. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan sederhana. Pasar bakal terus bergerak sesukanya. Penuh gejolak, nggak bisa diprediksi, dan jujur aja pasar nggak peduli sama Anda. Satu-satunya variabel yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya tetap, bisakah Anda